Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada hari ini kita akan merenungkan bahwa penderitaan Yesus tinggal beberapa hari lagi, menunggu di mana Yudas itu mengkhianati Yesus. Murid yang dipilihnya ternyata tidak semua bersih, tidak semua melakukan kebaikan. Ada satu yang mengkhianati Yesus. Namun, apa yang dilakukan Yesus tentu ia tidak akan membatalkan rencana penderitaan itu. Namun, apa yang kita alami ketika kita menyatukan dengan penderitaan Kristus tentu akan mempunyai makna tersendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman penderitaan Yesus merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh manusia, karena sejarah ini adalah sejarah keselamatan, di mana Yesus mengalami sebuah penderitaan yang penuh dengan suatu musibah yang luar biasa, yang penuh dengan tantangan dalam hidupnya. Namun, ini semua adalah untuk mencintai manusia. Yesus datang sebagai terang. Yesus datang untuk menyelamatkan dan menebus manusia. Tetapi kita sebagai murid-Nya perlu bersyukur, karena dari rasa syukur itu kita menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama kita semua. Apapun profesi kita, ini menandakan bahwa apa yang kita lakukan saat ini ketika kita mengimani Yesus, kita membuat suatu langkah baru, bahwa tantangan dalam hidup, kebencian terutama, kita sebagai umat Katolik, umat yang beriman kepada Yesus, tentu mempunyai tantangan. Entah mungkin di sekitar Anda itu dicela oleh orang yang mungkin tidak menerima Yesus. Tetapi kita perlu menguatkan hati, karena dengan penguatan hati ini kita tidak mengikuti jejak Yudas Iskariot ataupun Petrus yang menyangkal pada waktu itu. Tetapi kita sebagai murid Kristus terus mengingat Yesus. Memang tantangan itu menyakitkan, memang tantangan itu berat ketika kita diejek, apalagi disaksikan banyak orang ketika kita diejek itu. Tetapi inilah nilai yang mau kita bangun, adalah nilai kesetiaan, nilai yang merupakan suatu ungkapan rasa syukur atas apa yang kita imani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan iman itu perlu untuk mendapatkan tantangan dalam hidup. Karena tanpa beriman seperti itu, kita hanya mengikuti keinginan yang enak, tetapi justru hati nurani kita semakin tidak peka atas situasi hidup, atas pengalaman hidup, sehingga tidak bertumbuh dengan subur. Iman yang memiliki tantangan itu justru akan
berbuah. Buahnya adalah ketekunan, kesetiaan, juga tabah dalam menghadapi kenyataan. Nilai yang mau diangkat ketika kita mempunyai hati seperti itu adalah tak ternilai. Karena apabila kita menjual, itu tidak akan ternilai. Menjual kebaikan kita, itu tidak akan ternilai. Karena apa? Karena kebaikan itu tumbuh bukan berdasarkan atas materi, tetapi atas hati. Hati yang siap, sedia, memikul penderitaan, memikul salib, dan juga nanti berbuah dalam kebijaksanaan. Inilah yang Yesus harapkan, yaitu kita yang setia dan juga melakukan kebaikan. Semoga dalam kehidupan kita setiap hari kita semakin disadarkan dan juga semakin dikuatkan dalam iman untuk mengikuti Yesus walaupun banyak cobaan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.